Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon maaf kemarin tidak selesai saya membawakan materi. Nah, sekarang saya mau melanjutkan. Mungkin saya ulang juga dari pertama supaya lebih jelas ya. Ini materi yang ke-10 ya untuk mata kuliah ini. Judulnya sebaran data. Nah, apakah sebaran data itu? Yang pertama kita pahami bahwa kita itu sudah belajar tentang rata-rata atau kecenderungan data ya, yaitu mean, median, dan modus. Tapi apakah itu saja sudah cukup untuk menggambarkan distribusi suatu data? Maksudnya untuk menggambarkan apakah distribusi data kita itu normal atau tidak. Nah, ternyata tidak cukup hanya dengan mean, median, dan modus. Kita juga butuh butuh sebaran. Salah satunya ini kita bisa lihat kalau kita punya grafik ya. Grafik balok misalnya seperti di sini. Nah, sebenarnya ini dua data yang mereka itu memiliki mean dan median yang sama ya. Tetapi ketika kita lihat distribusinya itu berbeda ya, sangat berbeda. Nah, distribusi satu itu pendek dan lebar ya, kita lihat di sini. Sedangkan distribusi yang kedua itu tinggi dan kurus. Jadi dua data yang memiliki mean dan median dan juga modus yang sama, tapi dia memiliki sebaran yang berbeda. Maka sebaran itu ya adalah indikator dari sebuah distribusi. Sebuah ukuran dari sebaran merangkum seberapa bervariasi sebuah distribusi. Oke, jadi tadi sudah. Nah, di sini ada seperti kita lihat di grafik ini, yang mungkin kalau yang tadi itu lebih jelas ya, ini ada angka-angkanya. Tapi kalau modelnya seperti ini, dengan kita melihat bentuknya saja itu sudah sebenarnya kita tahu bagaimana kecenderungan data ini. Kalau kita cuma punya satu angka pada masing-masing distribusi ya, di sini kita misalnya di sini kita punya sebaran usia pernikahan, distribution of age at marriage for British women di tahun 1960-an dan di tahun terima kasih di tahun 1990-an. Nah, kita bisa mengamati bahwa pada tahun 1960-an usia menikah itu sangat terpusat di tengah seperti ini, dan dia itu rentangnya itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Nah, ketika dibandingkan dengan data usia pernikahan wanita di Inggris pada tahun 1990-an, itu distribusinya lebih luas, yang berarti orang misalnya ya, kita bayangkan di sini mungkin 20-an tahun dan di sini 40-an tahun. Ya, mungkin itu awalnya di sini 20 sampai ke 30 saja, di sini menjadi lebih lebar begitu ya. Seperti itu. Jadi dengan kita lihat, kita jadi tahu bahwa oh, datanya ini rentangnya kecil, ini rentangnya lebih luas. Nah, ada 3 ukuran yang kita dapat gunakan untuk mengukur sebaran. Yang pertama adalah rentang, yang kedua adalah rentang interkuartil, dan yang ketiga adalah standar deviasi dan varian. Nah, rentang kita bahas pertama rentang dulu. Di sini ada data ya. Di sini ada data berat badan bayi yang baru lahir di 12 bayi ya, total 12 data di sini. Di India Selatan pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, beratnya ini dalam gram. Jadi ini maksudnya satu bayi beratnya 2500 gram. Kemudian ada satu bayi 4000 gram, ada satu bayi 3500 gram, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengukur? Yang pertama, rentang. Jadi rentang itu mudah dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Rentang sama dengan pengamatan terbesar dikurangi pengamatan terkecil. Untuk data berat badan lahir, kisaran akan dihitung sebagai, atau maksudnya di sini kisaran itu sama dengan rentang ya. Yang paling berat itu 4000 gram atau 4 kg, dan yang paling ringan itu 2500 gram atau 2,5 kg. Maka rentangnya adalah 1500 gram.
Jadi rentang mengukur lebar total kumpulan data, sangat mudah untuk menghitung dan masuk akal secara intuitif bagi publik. Namun sangat sensitif terhadap nilai-nilai. Misalnya kita tambahkan satu lagi bayi ya, dengan berat badan lahirnya itu 4.500 gram, maka rentangnya akan meningkat menjadi 2.000 gram hanya karena satu bayi. Jadi kalau kita bikin grafiknya ya seperti ini, di sini 2.500 gram, kemudian di sini 4.000 gram, berarti rentangnya ke tengah itu adalah 1.500, dan di sini juga 1.500 ya, kurang lebih seperti itu ya. Oh salah, maksudnya 1.500 untuk sampai ke 4.000 ya, sampai ke 4.000. Oke. Nah kita lanjut yang kedua, itu adalah rentang interkuartil. Rentang interkuartil biasanya digunakan sebagai ukuran penyebaran jika datanya miring, atau median digunakan sebagai ukuran rata-rata. Rumus untuk rentang interkuartil juga dikenal sebagai interkuartil deviasi atau penyebaran tengah adalah sebagai berikut. Rentang interkuartil sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Oleh karena itu, untuk menemukan rentang interkuartil, kuartil atas dan bawah harus ditemukan. Kita sudah pernah belajar ya tentang interkuartil ini ya, di special percentile ya. Nah, di sini kita pertama harus membuat larik dulu. Larik itu artinya kita urut dari paling ringan ke paling berat, atau dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Nah, yang upper quartile itu kan rumusnya seperti ini ya, 3/4 dikali n tambah 1 itu sama dengan observasi ke 9,5. Jadi kalau di sini upper quartile-nya itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia ada di sini ya. Dia ada di sini. Nah, kita lihat pengamatan ke-9 dan pengamatan ke-10 itu sama-sama 3.500 gram, yang berarti ini tidak perlu kita bikin interpolasinya ya. Kita tidak perlu bikin yang kemarin itu loh yang ada garis ya. Karena ini jaraknya tidak ada ya antara 3.500 dengan 3.500, sehingga kita bisa langsung simpulkan bahwa upper quartile-nya itu adalah 3.500. Nah, sekarang lower quartile itu rumusnya seperti ini ya, n plus 1 dibagi 4, atau n-nya di sini kan 12 ya, 12 tambah 1 bagi 4 itu hasilnya adalah 3,25. Nah, 3,25 itu letaknya di sini ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti dia di sini. Nah, caranya kita harus membuat sebenarnya interpolasi, tapi sebenarnya ini cukup cukup mudah dilakukan. Kita bisa ini kan 0,25 ya, 2.800 ditambah 0,25. 0,25 itu dari sini ya, dikali 3.000 dikurang 2.800, maka kita akan temukan bahwa pengamatan ke 3,25 itu adalah 2.850 gram. Kalian juga bisa interpolasi ya, seperti yang cara kita kemarin-kemarin ketika kita menghitung percentile. Jadi akhirnya kita bisa menghitung rumus interkuartilnya ya, upper quartile dikurang lower quartile. Jadi 3.500 dikurang 2.850 adalah 650 gram. Ini berarti 50% pengamatan tengah memiliki kisaran sebesar 650 gram. Seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk rentang dan rentang interkuartil. Kita mau lanjutkan untuk materi standar deviasi, yang ini lebih ada rumus baru lagi. Kalau ini kan kalian sepertinya untuk rentang kan itu cukup mudah ya, sedangkan untuk interkuartil kita sudah pernah lakukan di special percentile. Nah, kita mau masuk ke standar deviasi.